Krishna versus Duryodhana. Rahasia kekuatan besar Kurawa diungkap Sri Krishna sebelum kematian Duryodhana. Kesalahan fatal Duryodhana sehingga Kurawa mengalami kekalahan. Padahal kekuatan Kurawa mampu mengalahkan kekuatan Pandawa hanya dalam satu hari. Hal ini terungkap pada saat kematian Duryodhana. Sri Krishna telah mengungkapkan rahasia besar kekuatan Kurawa yang tidak diketahui oleh Duryodhana. Apa saja yang diungkapkan Sri Krishna ke Duryodhana? Sebelum lanjut, jangan lupa sedekahnya dengan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi mengenai kisah-kisah Mahabharata dan lainnya. Setelah perang Mahabharata hampir usai, saat itu pertempuran sengit terjadi antara Bima dan Duryodhana yang dimenangkan oleh Bima, walaupun dengan jalan melanggar aturan demi menjalankan sumpahnya. Saat itu Duryodhana sedang menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan kritis di medan Kurukshetra. Basudewa Krishna menemuinya. Kala itu Duryodhana tidak terlihat marah melihat Sri Krishna, akan tetapi mengejeknya bahwa dialah dalang akibat kekalahan Kurawa. Jika saja tidak ikut andil dalam perang dengan membantu Pandawa, Kurawa akan keluar sebagai pemenang. Saat itu Sri Krishna hanya terdiam tanpa suara dan melanjutkan bicara saat Duryodhana dalam keadaan tenang. Selanjutnya, Basudewa Krishna memaparkan kesalahan terbesar Duryodhana yang telah dilakukan dalam perang yang seharusnya tidak ia lakukan. Kita ketahui bahwa dalam perang yang terjadi di Kurukshetra, Panglima perang pasukan Kurawa adalah Bhisma dari hari pertama hingga hari ke-10. Sedangkan Guru Dronacharya mengambil alih tanggung jawab Bhisma dari hari ke-11 hingga hari ke-15. Akan tetapi setelah kematian Dronacharya, disinilah letak kesalahan besar Duryodhana yang mengangkat Karna Raja Angga sebagai panglima perang Kurawa. Hal inilah justru menyebabkan kekalahan akhir dari pihak Kurawa. Sesungguhnya bahwasannya di bala tentara Kurawa terdapat avatar Mahadewa yang merupakan pelebur seluruh ciptaan. Aswatthama merupakan rudra dari Mahadewa. Andai saja pada hari ke-16 Duryodhana menjadikan Aswatthama sebagai panglima pasukan Kurawa, jelas situasi akhir akan berbeda. Duryodhana pada saat itu telah dibutakan terhadap cintanya terhadap temannya, bahwa selalu menganggap Karna yang terbaik. Padahal perisai dan anting telah ditukar sebagai sedekah. Di sisi lain, padahal Aswatthama adalah salah satu makhluk abadi yang tidak bisa terbunuh oleh apapun. Duryodhana melakukan kesalahan teramat besar, telah mengabaikan Aswatthama dengan memberikan jabatan panglimanya ke Karna. Aswatthama sesungguhnya adalah orang yang hebat, tidak selemah yang kita pikirkan. Aswatthama mahir dalam 64 seni pertempuran dan 18 disiplin ilmu. Terbukti di akhir perang banyak pasukan Pandawa dibantai Aswatthama dengan seorang diri, termasuk juga Pangeran Drestajumna dan anak-anak Pandawa. Akhirnya
Duryodhana menyadari kesalahannya yang terlalu menganggap keputusan yang diambil olehnya selalu yang paling baik tanpa mempertimbangkan keputusan orang lain yang ada di kubu Kurawa. Hasrat, harapan, keinginan, ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benar kan? Kalau seseorang menanyakan identitasmu, lalu kemudian, seperti apakah jawabanmu? Pikirkanlah itu. Kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. Banyak orang menjalani hidupnya dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal, tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati. Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka. Tapi di dalam kandungan semua keinginan itu, terdapatlah cahaya pengetahuan. Bagaimana bisa? Saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi, dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan pun masuk ke dalam hati manusia. Tidak. Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. Aku, Basudewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan. Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran. Nama perjalanan ini adalah Mahabharata. Rasa takut selalu berasal dari dalam hati manusia itu sendiri. Terkadang, ketakutan akan kehilangan kekayaan. Terkadang ketakutan dipermalukan. Terkadang takut terpisah dari mereka yang kau sayangi. Karena itulah, ketakutan saat ini sepertinya normal untuk semua orang. Pernahkah kau pikirkan itu? Apakah keadaan atau hal-hal yang menjadi penyebab rasa takut adalah juga akar dari kedukaan? Tidak. Tidak ada hal yang seperti itu. Dan pengalaman semua orang menunjukkan bahwa memiliki rasa takut tidak menyelesaikan masalah di masa depan. Rasa takut hanyalah imajinasi dari kedukaan yang akan datang. Itu tidak ada hubungannya dengan hal apapun juga. Meski sudah mengetahui rasa takut tidak lain hanyalah sebuah imajinasi, apa sulit untuk lepas darinya dan hidup di dunia ini tanpa rasa takut? Coba kau pikirkan itu.